Baik, baiklah. Sekarang adik saya akan membahas manajemen pengolahan usaha untuk pembelajaran kewirausahaan. Nah, apa itu manajemen usaha? Manajemen usaha adalah salah satu hal yang tersulit dilakukan oleh seorang usahawan, bahkan yang terpenting yang dapat dilakukan siapapun. Tidak semua wirausaha memiliki bakat alami dan harus bekerja keras untuk melakukannya dengan benar. Beberapa mungkin gagal mengatur waktu mereka dengan benar, sementara yang lain kurang memiliki pemikiran strategis dan kreativitas. Manajemen usaha untuk bisnis kecil bisa sangat sulit karena Anda bertanggung jawab atas selalu banyak hal. Anda perlu merekrut dan memecat karyawan, mengurus leasing dan inventaris, dan tetap mengikuti perkembangan pemasaran dan penjualan di antara banyak tugas harian lainnya. Saat Anda mengurus banyak hal yang berbeda, mudah sekali untuk merasa kewalahan. Untuknya, manajemen adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Apa itu definisinya? Manajemen usaha bisa juga disebut manajemen bisnis adalah proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah. Manajemen usaha juga melibatkan pembentukan lingkungan bisnis bagi karyawan dan pengusaha sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukses dan kompeten. Nah, Paul Hakuen menyatakan bahwa manajemen yang baik adalah seni membuat masalah menjadi begitu menarik dan pemecahannya begitu konstruktif, sehingga setiap orang ingin bekerja dan menanganinya. Pentingnya manajemen usaha. Manajemen usaha itu tidak dapat diabaikan karena ini adalah fakta yang terbukti membawa keberhasilan perusahaan yang tergantung pada seberapa baik pengelolaannya. Yang pertama, menyelaraskan tujuan. Manajemen perusahaan terdiri dari majikan dan beberapa karyawan yang bekerja sama. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Manajemen memberikan mereka arah yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan output dan keuntungan mereka. Tujuan seorang karyawan adalah untuk mendapatkan hasil maksimal dari perusahaan, baik dari segi gaji maupun pengakuan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya terbaik. Pemanfaatan sumber daya yang tepat sangat penting bagi organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Manajemen membantu dalam pembagian kerja dan mencegah karyawan dari kinerja yang buruk atau terlalu terbebani dengan pekerjaan. Setiap karyawan memiliki bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya. Melalui manajemen, karyawan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya. Ini meningkatkan kecepatan dan akurasi pekerjaan. Selain itu, manajemen juga membuat pekerjaan terstandarisasi sehingga dapat mengurangi pemborosan ketika menyangkut sumber daya lainnya. Sebagai contoh, manajemen memastikan bahwa orang yang baik dalam penjualan diberikan di departemen penjualan saja dan tidak di departemen lain. Nah, juga ini memberinya pelatihan yang tepat untuk memastikan bahwa tidak banyak waktu yang terbuang untuk membuatnya belajar selama kunjungan penjualan yang sebenarnya. Yang kedua, meminimalisir biaya. Manajemen membantu menggabungkan semua faktor produktivitas dan mengaturnya. Ini melibatkan pemanfaatan sumber daya yang terbaik yang mencegah pemborosan waktu dan upaya yang pada akhirnya mengurangi pemborosan uang. Oleh karena itu, manajemen memberikan ROI atau Return on Investment yang lebih baik. Pengurangan biaya membantu dalam mendapatkan posisi yang baik di pasar dan membuat perusahaan tetap unggul dalam persaingan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan hasil yang paling efisien, yaitu mencapai keuntungan yang maksimal dengan memaksimalkan output atau hasil
dan meminimalkan input atau usaha. Manajemen usaha melibatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan membantu dalam pengurangan biaya. Kedua faktor ini secara konsekuen meningkatkan efisiensi perusahaan. Nah, sedikit lagi, bertahan dalam lingkungan yang dinamis atau berubah-ubah. Sebuah perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis di mana sejumlah faktor eksternal seperti politik, sosial ekonomi mempengaruhi fungsinya. Hal ini membuat hampir wajib bagi perusahaan untuk menjadi fleksibel dan mengubah tujuan jangka pendek dan gaya kerja sesuai dengan perubahan lingkungan. Manajemen membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah agar tetap sukses. Sebagai contoh, pemimpin dalam makanan cepat saji, McDonald's harus membuat banyak perubahan dalam menunya untuk bertahan di pasar India yang didominasi oleh vegetarian atau pemakan sayuran. Menangani kompetisi, manajemen bisnis yang tepat selalu bertujuan untuk berfungsinya organisasi dengan baik dan mengurangi tingkat kegagalan. Dengan demikian membantu mengatasi situasi sulit dan membuat organisasi tetap di depan para pesaing. Dalam lingkungan bisnis modern, seseorang dapat mengejar organisasi mereka di pasar yang besar melalui manajemen yang tepat. Yang terakhir, penting untuk kesejahteraan masyarakat. Manajemen yang baik tidak hanya mengurangi kesulitan tugas, tetapi juga mencegah pemborosan sumber daya yang mahal dan jarang tersedia. Manajemen ini membantu dan memberikan kualitas layanan dan produk yang baik dan meningkatkan standar hidup. Ini juga menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi organisasi dan dengan demikian memberikan upah yang adil dan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja. Nah, baiklah, sampai disinilah uh, uh, video saya tentang manajemen pengelolaan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.